Assalamualaikum sahabat surgaku. Tahukah Anda saat ini banyak sekali agama-agama baru yang sangat nyeleneh? Berikut 10 agama baru yang paling aneh di dunia. 1. Agama Googleism. Saat ini ada sebuah situs yang dikhususkan untuk penyembah Google. Mereka percaya bahwa search engine Google adalah Tuhan mereka. Mereka menamakan diri mereka Googleism. Salah satu bukti yang mereka kemukakan bahwa Google adalah Tuhan adalah Google mampu menjawab doa dan pertanyaan mereka. Caranya, dengan mengetik keyword di search engine Google, maka semua doa dan pertanyaan kamu akan tersedia. Tapi kamulah yang mengubah nasib kamu. Tuhan, Google hanya menunjukkan caranya, yaitu dengan menampilkan semua hasil pencariannya. Siapakah pendiri agama Googleism ini? Googleism, The Church of Google, didirikan oleh Matt Macpherson. Dia tinggal di kota Ontario, Kanada. Jika dalam agama Kristen, dikenal Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lain halnya dengan agama Googleism, kalau versi mereka Tuhan Tritunggal adalah internet, Google Search Engine dan web browser. 2. Agama Raelsme. Pernyataan tidak masuk akal diungkapkan mantan pembalap Formula 1. Ia mengaku pernah diculik oleh alien dan diberitahu soal asal-usul manusia. Alien tersebut pula lah yang memberi Claude nama Rael saat dibawa ke planet Nun jauh di sana yang katanya bernama Elohim. Claude mengaku dirinya merasa terhormat karena dapat bertemu dengan tokoh-tokoh keagamaan dan filsuf terkenal sepanjang sejarah, seperti Yesus, Konfusius, Buddha, dan Joseph Smith, pendiri aliran Mormonisme. Claude alias Rael juga mengatakan bahwa alien akan datang ke Yerusalem pada tahun 2025. 3. Agama Nuwaubianisme. Menurut keterangan pengikut agama Nuwaubianisme, Nuwaubian Nation of More ini dulunya adalah komunitas orang kulit hitam Muslim yang tinggal di seputar daerah metropolitan New York. Mereka mendirikan sebuah markas di Putnam County, Georgia pada 1993 silam, namun kini sudah ditinggalkan. Pemimpin spiritual mereka Dr. Malachi Z. York yang dijuluki Dwight York, suatu malam ditangkap karena dituduh mencuci uang dan melakukan pelecehan seksual terhadap anak kecil. Meski fakta kejahatan sang pemimpin sudah terungkap jelas, namun para pengikut agama Nuwaubianisme masih saja tetap bertahan sampai sekarang. 4. Agama Panawave. Negara Jepang menjadi negara yang banyak dikunjungi oleh para turis karena keindahan dan kelebihannya. Tetapi, apakah kalian tahu bahwa mereka menyimpan sisi gelap tersendiri? Agama atau ajaran Panawave ini adalah suatu gerakan yang didirikan oleh sekelompok orang cerdas yang kurang piknik, aneh dan nyeleneh. Kelompok ini mempercayai gelombang elektromagnetik adalah penyebab dari segala bencana yang ada di muka bumi. Mereka menyalahkan gelombang elektromagnetik sebagai biang keladi atas semua kekacauan lingkungan dan perubahan iklim yang terjadi. 5. Agama alam semesta. Agama alam semesta atau Universe People dikenal juga dengan nama The Cosmic People of Light Powers. Agama aneh ini terinspirasi oleh alien, kelompok ajaran yang bermarkas di Republik Ceko. Pendiri agama ini adalah Ivo Benda, sejak tahun 1997 silam. Menurut Ivo Benda, alien memiliki awak kapal yang sewaktu-waktu dapat mengorbit bumi. Awak kapal ini dipimpin oleh makhluk bernama Astar yang mengawasi umat manusia di bumi, dan akan membawa mereka yang hidupnya baik dan memiliki sifat setia ke dimensi lain.
6. Agama Rastafarianisme. Ajaran agama ini sudah lama dikenal sejak tahun 1930. Rastafarianisme dikenal juga sebagai gerakan Rastafari yang tumbuh di Jamaika. Mereka meyakini bahwa mantan Kaisar Ethiopia, Haile Selassie adalah raja di atas raja, tuan segala tuan, singa penakluk dari suku Yehuda dalam artian sesungguhnya yaitu Tuhan yang berkuasa di dunia. Ada banyak faktor penyebab yang membuat ajaran Rastafari ini timbul dan semakin bertumbuh subur umat pengikutnya. Di antaranya akibat salah menafsirkan nubuat dalam Alkitab, dan penyangkalan rasialis orang kulit hitam yang menentang perbudakan orang-orang berkulit putih. Mereka berharap melalui ajaran ini, semua aspirasi dan politik kulit hitam dapat diwujudkan oleh pemimpin mereka. Namun sayangnya, Rastafari ini pun ditentang keras kaum Rasta sendiri karena dianggap sudah melecehkan kaum mereka. 7. Agama Jedism. Tidak dapat dipungkiri, fanatisme penggemar sequel film Star Wars memang jauh mendalam ketimbang serial lainnya, sampai-sampai dikultuskan layaknya agama. Bagi kamu yang pernah menonton atau mungkin sudah menjadi penggemar fanatik film ini, maka sudah tentu hafal dengan konsep light side vs dark side, dan kekuatan Force yang menyatukan seluruh alam semesta. Konsep agama unik ini sedikit mirip dengan konsep kebaikan yang diajarkan dalam agama-agama mainstream sehingga membuat beberapa penggemar memilih mengikuti ajaran Jedi, light side, dalam kehidupan sehari-harinya. Meski tidak memiliki organisasi pusat, namun punya rumah suci bernama Temple of the Jedi Order yang berbasis di Texas. Kuil ini mengeluarkan voucher bagi para pengikut Jedisme yang disebut 16 ajaran Jedi. Dalam ajaran ini mencampuradukan nilai-nilai kemanusiaan dalam film Star Wars dengan ajaran agama yang berkembang di Asia Timur seperti ajaran Buddha dan Tao. 8. Agama Ilmu Kebahagiaan. Pengusaha asal Jepang, Ryuho Okawa mendirikan sebuah agama baru setelah berhenti dari karir bidang keuangannya di kota New York. Dengan misi membawa kebahagiaan dan perdamaian ke seluruh dunia, ia mengklaim ikut berpartisipasi menyukseskan misi ini dengan cara menyalurkan energi dan ajaran yang dibawa oleh tokoh-tokoh dan nabi-nabi dari beberapa agama. Menurut penuturan Ryuho Okawa, malaikat Jibril atau Gabriel akan datang ke bumi di masa depan, dan akan mendarat tepat di kota Bangkok. Jika sang malaikat pemberi pesan memang benar-benar akan datang ke sana, maka pemerintah Thailand pastinya akan kewalahan mengatur banyaknya turis yang ingin jumpa fans sambil berselfie ria dengan sang malaikat. Aneh dan nyeleneh. Tapi biar bagaimanapun pengikut agama baru buatan Ryuho ini sangat luar biasa banyaknya. 9. Agama Gereja Semua Dunia atau Church of All World. Berdasarkan informasi, agama Church of All World didirikan pada tahun 1962 oleh Oberon Zell Ravenheart. Nama organisasi mereka diambil dari Strain in a Strain Land karya Robert Heinlein. Pengikutnya menyembah bumi dan beberapa dewa yang diambil dari sebagian agama kuno, kebanyakan Yunani kuno. Oberon sendiri berstatus kepala gereja dan bergelar Imata. Sementara pengikutnya disebut dengan istilah kaum air Waterkin. 10. Agama Chaodai Temple atau penyembah Dajjal. Baru-baru ini dikabarkan telah ada agama yang sangat aneh. Kenapa aneh?
Karena agama ini berbeda dari lainnya, dan tujuannya adalah kebalikan dari agama-agama lainnya, mereka adalah para penganut atau penyembah sang Lucifer atau sering disebut dengan Dajjal. Agama ini bernama Chao Dai Temple. Chao Dai Temple berada di Taimin, yang berjarak 100 km dari Ho Chi Minh. Bangunan yang berwarna-warni ini juga memiliki arti yang melambangkan masing-masing kepercayaan di dalamnya. Tampak kombinasi antara bangunan masjid, pagoda Indochin dan katedral. Jika Anda masuk ke dalamnya, dinding-dinding yang berada di tengah hall memiliki beberapa patung ukiran yang menjadikan simbol kepercayaan, seperti patung ukiran Yesus, Hindu Brahma, Buddha, Sufi Sikh, dan bahkan Nabi Muhammad. Tentu saja ini bentuk lain dari sebuah pelecehan terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan parahnya, mereka ditempatkan dengan saling berdampingan. Agama ini awalnya diketahui oleh kaum muslimin, melalui sebuah program televisi di BBC yang melakukan wisata rohani ke 80 agama yang ada di dunia. Parahnya, di dalam kuil tersebut terlihat lambang All Seeing Eye. Jika kita mengunjungi kuil ini di Vietnam, maka akan kita temukan sebuah berhala yang ditempatkan di dalam kuil ini yang secara jelas ditujukan kepada penyembahan terhadap Dajjal si mata satu. Karena ada sebuah berhala yang ukurannya besar yang ditempatkan di dalam dengan gambar mata satu. Ornamen mata satu ini sendiri juga ditempatkan di dinding kuil, lengkap dengan segitiga mata satu khas logo piramid Illuminati All Seeing Eye, juga di baju ibadah para pendeta agama Chao Dai ini. Fakta tentang para pendetanya adalah, bagi mereka yang tidak paham, maka agama ini tampak seperti agama yang bagus karena menggambarkan kerukunan antar umat beragama, di mana semuanya saling menghormati dan berdampingan tanpa ada rasa permusuhan. Padahal agama ini sendiri sebenarnya adalah bentuk lain dari ajaran kaum pagan Kabalah Yahudi, yang dipraktekkan oleh kelompok rahasia secret societies seperti Illuminati, Freemasonry, Rosicrucian dan lain sebagainya. Dan menjadi tujuan mereka untuk menyatukan semua agama dalam Panji dan juga yang sesuai dengan ajaran Yahudi, agar nantinya kaum Yahudi mudah memperbudak orang-orang di luar agama mereka, yang mereka anggap lebih hina dari seekor anjing. Agama ini sekarang kita kenal dengan sebutan agama New Age. Dan dengan melihat ini semua, banyak peneliti yang menganggap jika agama Chao Dai ini memang didanai langsung oleh kaum Freemason dan Illuminati. Kini pengikut agama Chao Dai ini diperkirakan berjumlah antara 2-3 juta jiwa di Vietnam dan di berbagai negara lain. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Ta'ala. Memang benar perkataan Rasulullah SAW beribu-ribu tahun sebelumnya, bahwa di akhir zaman nanti akan ada banyak aliran agama yang aneh dan nyeleneh, namun ada saja pengikutnya. Demikianlah informasi ini, semoga bisa memperbesar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kebenaran datangnya dari Allah, dan bila ada kesalahan itu dari kesilapan kami, jangan lupa dukung terus channel kami, agar bisa terus berkembang dengan mengklik like, share and subscribe. Terima kasih.